sudah dapat penghasilan banyak, Iya. sudah dapat, tapi masih susah hidupnya, masih sering banyak sedih. Kenapa? Cicilan. Kenapa ya? Kurang tahu. Ustaz. Karena mereka salah milih majikan. Oke. Ya majikannya kepada kepala sekolah, majikannya kepada yayasan, majikannya kepada institusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial, gimana kabarnya? Sehat selalu kan? Jumpa lagi bersama saya Jena Sarita di YouTube channel kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan di ITICM Sidoarjo. Sobat milenial, pada zaman milenial saat ini, anak-anak lebih menyukai bermain dengan gadgetnya untuk bermain games maupun dengan sosial medianya, dan mereka enggan untuk belajar. Nah, fenomena ini cukup mengkhawatirkan untuk bangsa dan negara kita. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara untuk menumbuhkan minat belajar dari generasi milenial? Dan bersama kita sudah ada narasumber, dan beliau merupakan Kepala Klinik Pendidikan MIPA atau yang biasa disingkat dengan KPM Cabang Surabaya. Beliau adalah Dr. Andes Haji Muhammad Arodi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Ustadz, ini bisa nggak sih dijelaskan sedikit tentang KPM ini apa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidannillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi KPM itu adalah salah satu lembaga sejenis bimbingan belajar gitu. Tetapi ini unik karena dari sisi nama saja sudah unik ya. Jadi KPM itu singkatan dari Klinik Pendidikan MIPA. Klinik itu biasanya medis ya? Nah, klinik itu ya? medis. Iya. Jadi ini adalah salah satu bagian terpenting di dalam mengingatkan bahwa yang di klinis itu memang tidak hanya kesehatan, tetapi bagaimana pendidikan, dan ini mestinya jauh lebih besar perhatian kita untuk mengklinis manusia-manusia yang ada di negeri kita ini, khususnya anak-anak kita yang kita siapkan untuk menjadi generasi penerus bangsa ini. Nah, KPM ini didirikan pada tahun 2003. Sebelumnya 2001 sudah ada, cuma 2003 ini fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena 2001 itu KPM dengan sebagaimana bimbel-bimbel yang lain, yaitu dibuka pendaftaran, kemudian ada biaya yang ditetapkan. 2003 KPM ini mengubah strateginya dengan biaya seikhlasnya. Begitu. Jadi setiap anak-anak yang belajar di tempat KPM itu anak-anak kita sediakan keropak atau kotak infak. Setiap belajar dia akan masukkan kotak infak. Oh, jadi per datang ya Ustaz? Per datang. Berapapun, dan harus dimasukkan di amplop tertutup. Tidak boleh ada nama dan tidak boleh ada identitas apapun. Berapapun silakan dimasukkan situ. Kalau nggak punya gimana? Ya free, bebas. Jadi harapannya adalah dengan diterapkan sistem metode seikhlasnya ini, setiap anak bisa belajar tanpa berpikir biaya. Dan kami pun juga mengupayakan bagaimana layanan terhadap anak-anak ini, khususnya dua mata pelajaran yang terpenting. Memang awalnya itu adalah matematika, karena matematika ini adalah mata pelajaran yang banyak buat anak-anak itu momok ya kan? Buat anak-anak susah kan itu. Oleh karena itu kemudian ini diawali dengan matematika. Makanya kemudian di KPM ini ada matematika nalaria realistik. Nanti ada ceritanya. Oke. Gitu. Dan baru beberapa tahun baru kita membuat SNR, Sains Nalaria Realistik. Dan sebenarnya KPM di Surabaya itu adalah cabang. Pusatnya itu di Bogor.
Dan pendirinya sekarang ini adalah beliau Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra. Beliau adalah pendiri KPM dan sekaligus beliau pelatih Olimpiade nasional dan internasional. Gitu. Nah, kalau untuk misinya sendiri untuk KPM itu sebenarnya apa? Kalau KPM ini misinya adalah meninggikan derajat manusia. Jadi bagaimana manusia itu derajatnya tinggi. Ya. Artinya derajatnya tinggi itu ada dua yang bisa mengangkat derajat itu. Yang pertama itu adalah otak di kepala. Otak di kepala. Dan yang kedua otak di dada. Karena secara fisik ini kan ya itu relatif kan ya. Karena Allah itu kan menciptakan dalam rupa yang sebaik-baiknya. Tetapi kan bukan rupa itu menjadi ukuran. Derajat tinggi dan rendah itu bukan ukuran. Tetapi yang menjadi ukuran itu adalah bagaimana isi yang ada di otak kepala ini, dan bagaimana isi yang ada di otak di dada ini. Itulah yang kemudian ketika otak di kepala ini dicerdaskan, makanya kemudian matematika nalaria yang kita kejar di situ adalah bagaimana kemampuan berpikir nalar anak-anak itu meningkat. Jadi bukan hafal-hafalan. Di matematika bukan kita ajarkan hafalan, tetapi bagaimana kita mengajak anak-anak untuk kemampuan berpikir logisnya, kemampuan berpikir nalarnya itu mulai kelas 1 itu sudah terbimbing. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah otak di dada. Otak di dada ini adalah kita kenalkan, kita kuatkan, kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kenapa demikian? Karena anak-anak ini kalau otak di kepalanya cerdas, sementara otak di dadanya tidak cerdas, tidak bisa mengimbangi, berbahaya. Akan menimbulkan banyak manusia-manusia bejat, manusia-manusia rusak. Seperti sekarang ini, dia punya ilmu banyak tapi tetap aja korupsi. Belum lagi ketambahan dengan era globalisasi. Era global sampai saat ini ya. Okay. Kemudahan mengakses informasi. Betul. Ketika otak di dada ini tidak mengimbangi kecepatan otak di kepala, berbahaya sekali. Itulah yang kemudian dua ini yang menjadi visinya. Tetapi kami sederhanakan, yaitu meninggikan derajat manusia. Oke Ustaz, kan dari tadi sudah disinggung bolak-balik matematika nalaria realistik, sains nalaria realistik gitu. Itu metode apa sebenarnya sih kalau boleh tahu? Iya, jadi sebenarnya matematika nalaria realistik itu adalah sebuah penemuan yang dilakukan oleh beliaunya, Bapak Raden Ridwan Hasan Saputra ini. Beliau itu ada rasa istilahnya cemburu begitu ya. Ketika menjadi pelatih Olimpiade yang nasional sejak 2003, itu kan pertama kali anak-anak Indonesia dikirim untuk Olimpiade ke luar negeri. Tahun pertama itu ke Thailand 2003 itu. Dan yang melatih salah satunya adalah Bapak Ridwan Hasan Saputra ini. Dari tim-tim yang lain salah satunya beliau. Dan selanjutnya setiap tahun beliau adalah salah satu tim yang memang dijadikan oleh pemerintah, dinas pendidikan dalam hal ini, untuk menjadi pelatihnya dan sekaligus mengantarkan anak-anak ke event-event internasional. Nah, kecemburuan beliau atau keresahan beliau itu kenapa yang saya siapkan untuk event-event untuk internasional anak-anak ini kok kebanyakan bukan anak-anak yang notabene mayoritas, yaitu apa? Kaum muslim, anak-anak Islam. Dari sekian anak biasanya yang dikirim itu 8, 12, maksimal 16, itu 2 tim, 3 tim, 4 tim ya, satu tim isinya 4 kan itu. Nah, itu kebanyakan anak-anak yang Islam itu, apalagi dari sekolah-sekolah Islam, itu sangat kecil sekali, ya antara 2 sampai maksimal 4. Inilah yang kemudian kenapa, ada apa ini? Akhirnya beliau mencoba ingin membangun untuk kemampuan anak-anak yang Olimpiade ini itu didapat dari mana sih ini? Kalau kemudian mengikuti kurikulum yang ada di Dignas, impossible.
Karena kurikulum yang ada di Diknas itu bukan untuk menyiapkan anak-anak olimpiade. Gitu. Sebab kurikulum yang ada di Diknas itu adalah untuk mencapai kemampuan yang standarnya sama antara Jakarta dengan Papua, Jakarta dengan di berbagai daerah. Kan kurikulumnya kan harus sama kan gitu. Oleh karena itu ya tidak terlalu mampu untuk bisa menanamkan anak-anak bisa bersaing di dunia internasional, apalagi di Olimpiade. Nah, oleh karena itu kemudian beliau mengamati anak-anak ini kok bisa sampai menguasai kemampuan menyerap atau menyelesaikan soal-soal Olimpiade, apa ini? Nah, dari situlah kemudian beliau membreakdown. Jadi kemampuan Olimpiade itu ini dari mana ini? Ternyata ya lahirlah matematika nalaria realistik. Jadi karakteristiknya begini. Jadi anak-anak itu untuk bisa memiliki kemampuan berpikir Olimpiade ini itu harus diawali dengan anak itu harus diciptakan belajar itu mudah dan menyenangkan. Itu dulu. Bagaimana mungkin ada anak yang bisa Olimpiade kalau dia tidak senang dengan matematika? Iya. Ayo. Tidak terlalu suka matematika. Kenapa? Apalagi nggak senang matematika, apalagi ikut Olimpiade. Iya. Tidak terbayangkan sebelumnya. Jadi bagaimana menciptakan anak-anak ini belajar matematika itu senang dan mudah dulu. Iya. Nah, itulah tahapan yang diberikan oleh Pak Ridwan, itu adalah tahapannya ngajarnya itu harus dengan masalah nyata dulu. Dikasih masalah nyata, agar apa? Need anak untuk belajar muncul. Oh ya, saya butuh belajar ini. Oh, saya senang belajar ini kan gitu. Jadi setiap topik-topik itu harus ada atau harus dihadirkan ada ada kemanfaatan. Ada sesuatu yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk kehidupan sehari-harinya. Makanya itu disebut dengan masalah nyata. Nah, kebanyakan di sini ini guru itu kalau ngajar langsung to the point. Iya. Ngajarkan pokoknya rumusnya ini loh ya. Pokoknya 1 + 1 2. Tidak ditanya kenapa, mengapa 1 + 1 = 2. Iya, Kok bisa kamu? Dari mana menemukannya? Nah, disinilah sebenarnya fungsi guru itu memang harus punya target kedepannya itu harus jelas. Ini anak diajar untuk kemana kan gitu. Iya. Nah, ini yang pertama itu. Yang kedua, setelah mulai muncul rasa senang anak dengan belajar matematika ini dan mudah ternyata ya matematika itu, maka kita mulai bangun anak-anak ini penguatan pemahaman konsep. Ada sendiri soal-soal khusus pemahaman konsep. Ada sendiri soal untuk masalah nyata, ada sendiri. Dibedakan di sini. Inilah kelebihannya Pak Ridwan itu. Tidak ada buku yang seperti ini Itu berdasarkan kelasnya, misalnya kelas berdasarkan 1. kelas. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai SMA. Oh, sampai SMA. Sampai SMA. Iya. Oke, Ustadz, untuk menurut Ustadz sendiri sebenarnya manfaat dari pendidikan bagi manusia itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut saya ya, sebagai seorang muslim, apalagi sebagai orang yang saat ini sudah usia itu sudah sudah 50 ke atas ya, 50 tahunan lah. Kami sangat merasakan betapa bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat fundamental. Apalagi kita melihat perjuangan untuk meneruskan, bukan perjuangan, langkah untuk meneruskan apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh para syuhada, para pendahulu-pendahulu kita ya. Ini kan harus, Indonesia ini kan harus terus eksis kan gitu ya. Nah, kalau kemudian pendidikan ini tidak diarahkan untuk membekali mereka kecerdasannya, kemudian kecerdasan otaknya, kecerdasan hatinya, siapa lagi yang bisa mempertahankan Indonesia? Kalau ini kita biarkan pendidikan ini tidak berkualitas, tidak akan lama Indonesia tinggal nama saja, tinggal sejarah Indonesia seperti sejarah Mojopahit. Iya. Seperti sejarah Mojopahit. Mojopahit ada. Ustaz. Hah? Maksudnya
Maksudnya gimana tuh? Maksudnya begini, Mojopahit kan tinggal hanya sejarah saja kan ya, nggak ada anunya sudah di mana kekuasaannya di mana kan nggak ada lagi. Indonesia bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena akan diambil oleh orang-orang atau negara-negara yang memang ingin mengambil kekayaan Indonesia yang luar biasa. Mereka kepingin ya mengambil semuanya kan gitu. Sementara kalau kita membiarkan ini pendidikan ini seperti ini saja, aduh, berbahaya. Karena itulah KPM ini berusaha untuk eksis. Makanya KPM selalu membuka kelas untuk belajar itu, lomba untuk anak-anak berkompetisi, pelatihan untuk siswa dan guru-guru, semuanya berbiaya seikhlasnya. Bahkan guru pun juga dapat Iya, pelatihan. pelatihan. Biayanya seikhlasnya. Kalau memang tidak mampu, free, gratis. Begitu. Nah, kalau untuk sekarang kita sudah masuk di era digitalisasi nih, Ustaz. Terus sebenarnya peranan pendidikan terhadap era sekarang ini gimana sih, Ustaz? Ya, ini semakin besar tantangan kita ya sebenarnya. Kenapa? Karena anak-anak ini kan akses informasi kan jauh lebih luas dibandingkan ketika belum masuk era digitalisasi atau era yang teknologi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, ya ini menjadi tantangan yang sangat besar. Makanya ketika pandemi itu kan salah satu ujian besar buat KPM. Waktu itu KPM sudah punya sih rencana untuk memulai dengan online kan gitu ya. Tetapi waktu itu kok lambat, kok berat gitu. Jeret pandemi datang. Ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental buat kami. Akhirnya kami dipaksa oleh situasi yang ada ini. Jadilah kami harus masuk ke dunia online. Padahal di pusat itu kan kelas kita itu kan ada kelas reguler, ada kelas berbakat. Jadi kami itu ngajar anak-anak itu dengan menempatkan anak-anak sesuai dengan level-levelnya. Jadi kalau memang anak ini belum mampu ya levelnya reguler. Kalau sudah mampu anak ini kita masukkan ke berbakat. Berbakat ini pun ada level-levelnya. Nah di pusat itu hanya satu tempat untuk kelas berbakat itu, yaitu di Bogor. Anak-anaknya datang dari Jakarta, dari Depok, Bekasi, Tangerang. Itu ketika saatnya belajar setiap hari Sabtu datang semua. Dan alhamdulillah ada sekolah yang memang mau berbagi dengan KPM. Karena semua datang itu biasa kelasnya semua. Gitu. Nah, banyak itu siswanya, sampai ratusan. Dan itu anak-anak yang siap berprestasi, berbakat. Nah, sama di Surabaya pun juga sama. Karena cabang yang pertama itu cabang Surabaya. Yang belajar di Surabaya itu ada yang dari Lamongan, ada yang dari Malang, Kediri, kemudian Mojokerto. Ketika pandemi sudah nggak ada yang berani kemana-mana, wis total semua. Akhirnya apa? Akhirnya kita buat online. Jadi anak-anak kita kan online. Awal-awal orang tua berat, waduh, macam-macam. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih jalan. Dan tetap online dan tetap online. Dan ini tidak hanya orang-orang Jabodetabek ya di sana itu tetap online. Di sini pun juga gitu, tetap online. Tidak hanya orang-orang Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, tapi sekarang ini sudah mulai merambah sampai luar Jawa, Aceh, Medan ikut gitu. Karena kita memang buka kan itu. Jadi ini keberkahan. Jadi buat kami sebenarnya pandemi itu adalah berkah. Jadi lebih banyak ya. Artinya apa? Karena kami itu kepingin bagaimana semakin banyak anak-anak Indonesia ini berinteraksi dengan KPM. Karena kami meyakini bahwa KPM ini akan memberikan bekal kepada anak-anak ini yang tidak hanya otak di kepala, tapi otak di dada. Tapi sayang sekali, 1000 sayang, tidak semua sekolah-sekolah ini merespon. Hanya beberapa saja. Padahal proposal kami anukan, ini seikhlasnya. Ya, wallahu alam, ya inilah namanya perjuangan itu. Ya,
ya harus diterima. Ya semoga kedepannya nanti dengan adanya YouTube ini juga Mudah-mudahan juga ya. lebih ramai lagi. Amin. Kalau untuk ada opini nih sebelumnya, Ustaz, kalau pendidikan sering dijadikan alat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Ustaz gimana? Iya, inilah kesalahan besar. Kesalahan besar menurut kami. Kenapa? Karena pada akhirnya pendidikan itu kan jadi komersil. Sementara pendidikan itu kan menurut kami itu adalah tambang untuk mengumpulkan tabungan jiwa. Kebanyakan orang pendidikan itu ada digunakan untuk mengumpulkan tabungan raga. Apa ini tabungan raga, tabungan jiwa? Jadi tabungan raga itu adalah kegiatan-kegiatan seseorang yang ketika dia beraktivitas akan mendapatkan uang, harta, kedudukan, prestis, jabatan. Nah itu adalah raga semuanya, materi. Nah sementara pendidikan itu tidak identik dengan itu. Kenapa? Karena pendidikan ini adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari dakwah, dari penyebaran kebaikan-kebaikan. Dakwah itu kan mengajak kepada orang untuk berbuat baik, mengajak untuk orang itu merubah dirinya yang asalnya tidak beriman kepada Allah jadi beriman, yang asalnya kurang beribadah jadi beribadah. Nah, pendidikan itu ke situ. Nah, kalau guru-guru kemudian orientasinya atau lembaga-lembaga orientasinya ke tabungan raga, wah ini Pak, alamat apa? Alamat output atau outcome yang akan dihasilkan akan jauh dari apa yang diharapkannya. Meskipun visi misinya arahnya bagus, tetapi kalau orientasinya itu adalah material atau tabungan raga, susah. Nah, mestinya yang dilakukan itu seorang guru itu ngumpulin tabungan jiwa. Yang penting ngajar sebanyak-banyaknya. Demikian pula lembaga itu semakin banyak anak yang kemudian diajari untuk berubah menjadi baik, berubah untuk menjadi anak-anak yang soleh-soleha dan kemudian dia berprestasi. Maka itulah sebenarnya Allah lah yang akan menggaji. Iya, ada kan istilah kalau sebaik-baiknya manusia adalah ketika manusia itu bermanfaat bagi orang lain gitu. Iya. Karena itu ini satu lagi. Ya. Satu lagi. Apa lagi? Kenapa banyak orang susah? Guru-guru banyak susah. Kenapa, Ustaz? Sudah dapat penghasilan banyak. Iya. Sudah dapat, tapi masih susah hidupnya. Masih sering banyak sedih. Kenapa? Cicilan. Kenapa ya? Karena mereka salah milih majikan. Okay. Ya majikannya kepada kepala sekolah, majikannya kepada yayasan, majikannya kepada institusi. Mestinya dia bekerja, dia mengajar, ya majikannya adalah Allah SWT. Mestinya begitu. Iya, Sehingga apa? Sehingga yang gaji Allah. Kalau kemudian yayasan ngasih, itu kan hanya DP-nya saja kan, DP-nya saja. DP-nya saja. Ketika kita itu, saya merasakan diri. Saya ketika ngajar seikhlasnya, melatih seikhlasnya itu, ada saja kebutuhan-kebutuhan yang kemudian dimudahkan oleh Allah. Dan tidak sedikit KPM pusat itu juga demikian. Guru-guru pun juga demikian. Ini pengalaman-pengalaman Bu Anis, banyak pengalaman yang itu namanya pengalaman suprarasional. Pengalaman yang tak terduga ya kita karena ini yang mencari tabungan jiwa tadi. Betul. Itulah yang akhirnya Allah ngasih kemudahan-kemudahan itu. Baik sobat milenial, kampus IT ICM atau yang biasa disingkat dengan Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri memiliki visi merupakan perguruan tinggi berbasis teknologi dan entrepreneurship yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Kami punya 3 prodi unggulan. Yang pertama adalah prodi informatika, bisnis digital, dan teknik logistik yang siap menjadikan generasi-generasi muda menjadi teknopreneur baru yang handal di Indonesia. Buruan daftar, mumpung banyak sekali diskon yang ada. Dan buruan juga kepoin medsos kita, ada di @iticm Sidoarjo untuk Instagram, dan untuk websitenya ada di iticm.ac.id. Lanjut lagi Ustaz. Ustaz, tadi saya masih penasaran nih kan, karena seikhlasnya, apakah untuk para
pengajar itu juga mendapat bayaran seikhlasnya atau bagaimana? Pertanyaan yang Maaf, bagus maaf. sekali. Saya senang Iya. seperti ini, biar kita tahu ya. Jadi KPM itu adalah satu lembaga yang apa istilahnya? Istilahnya ini. Pemiliknya itu bukan manusia, pemiliknya itu Allah. Karena singkatan KPM itu sebenarnya itu sembunyinya gitu ya. Jadi KPM itu adalah klinik pendidikan manusia. Ya. Apa manusia ini? Jadi KPM, M itu kan singkat dari MIPA ya. MIPA, manusia Indonesia pecinta Allah. Sebenarnya itu. Cuman memang kita itu misi kami. Misi kami adalah klinik untuk menjadikan klinik pendidikan. Melalui pendidikan ini kami ingin siapapun yang ada di dalam putaran kami, mereka adalah manusia-manusia yang mencintai Allah. Gitu. Karena itulah kemudian kami ini ya sudah mengembalikan semua kepada Allah. Nah, tetapi kami harus realistis bahwa ada banyak orang-orang yang bersama dengan kami. Ada guru-guru, ada pegawai. Maka guru-guru dan pegawai ini tentu kami tidak memperlakukan sebagaimana anak-anak belajar pada kami. Kami tidak memperlakukan seperti itu. Kami memperlakukan mereka akan mendapatkan bayaran sesuai dengan umumnya mereka bekerja. Kalau mereka datang sekali pertemuan berapa kita bayar sesuai dengan standarnya, termasuk pegawai. Pegawai itu pun kami harus bayar sesuai dengan standar pegawai. Sebelum pandemi kami sudah mulai masuk, insya Allah rencananya itu kan kami mau standar minimum pegawai kan ya yang ada di Surabaya. Tapi kena pandemi, aduh berat. Ya itu ujian dari Allah. Nah sekarang kita sudah mulai merangkak naik lagi. Memang harapannya pegawai itu adalah sesuai dengan standar gaji atau standar pekerja ya pada umumnya. Dan guru-guru insya Allah juga demikian. Per datang tidak kurang dari 75 sekian. Oh. Tidak kurang dari itu. Kalau dibandingkan dengan bimbel-bimbel yang lain, ya. Kami pun juga tidak kalah. Tetapi bahwa mereka beda. Ketika datang kepada kami meminta kepada mereka bahwa mengajarnya harus dengan ikhlas. Kenapa? Karena anak-anak ini harus dilayani dengan penuh ketulusan. Ilmu itu tidak diperjualbelikan. Tapi ilmu itu harus benar-benar disampaikan dengan penuh ketulusan. Karena ilmu itu milik Allah. Sehingga ketika ini diperjualbelikan maka barokahnya hilang. Sehingga guru-guru itu harus membantu KPM untuk mengingatkan anak-anak untuk memiliki 7 amalia sunnah. Jadi begini, setiap anak yang belajar kepada KPM karena biaya seikhlasnya, maka kami menetapkan satu aturan kepada anak-anak ini. Kalian boleh belajar pada KPM, bayar seikhlasnya, tetapi anak-anak harus punya kebiasaan, karakter. Yang karakter itu saya tetapkan oleh KPM. Apa itu 7 amalia sunnah? Setiap hari anak itu harus melakukan amalia yang dipilih oleh anak-anak sendiri sesuai dengan levelnya. Sesuai dengan levelnya. Jadi kalau misalnya anak reguler itu minimal 2. Itu ada listnya gitu? Ada listnya, minimal 2. Yeah. Kemudian kalau levelnya naik lagi, dia 3. Sampai levelnya paling tinggi itu 6 sampai 7 amalia. Apa saja amalia itu? Yang pertama, anak itu harus sholat berjamaah. Itu ada listnya dan ada rapotnya. Dia centang-centang atau enggak kan itu. Sholat berjamaah. Yang kedua, membaca Al-Quran setiap hari. Yang ketiga, sedekah berapapun. Yang keempat, menjaga wudhu. Yang kelima, sholat duha. Yang keenam, sholat tahajud.
yang ketujuh puasa Senin Kamis. Biasa. Ada tambah lagi selalu istighfar. Itu anak harus milih. Kalau sudah dipilih, maka dia harus melakukan itu. Kalau tidak 1 bulan gitu ya, maka kita akan peringatkan dan bisa kita keluarkan. Dalam 1 hari minimal 2. Ya. Kemudian dalam 1 bulan itu harus memberikan report. Ya, harus memberikan. Sebenarnya minat belajar dari sobat milenial itu mungkin ya sudah mulai berkurang ya. Iya. Sebenarnya bagaimana sih cara yang paling efektif untuk meningkatkan minat belajar kita Iya. sendiri ya? Iya. Mulai dari kita sendiri bagaimana? Jadi begini, ini kan kita ada segmentasi ya. Minat itu kan ada segmentasinya. Ada anak-anak, ada remaja, ada orang tua kan gitu ya. Jadi kalau anak-anak ini, sebenarnya anak-anak ini ada 2 treatment yang harus dilakukan. Yang pertama dimunculkan rasa senangnya. Jadi bagaimana anak-anak itu kita munculkan rasa senangnya, bukan rasa takutnya dulu. Matematika mengerikan. Belajar IPA mengerikan. Jangan itunya dulu. Tapi dibuat senang dulu ketika berinteraksi dengan matematika. Dan yang kedua, anak ini harus dikondisikan. Karena namanya anak itu kan ya belum ngerti kan ya. Oleh karena itu maka harus dikondisikan. Orang tua mengkondisikan, kami pun juga mengkondisikan. Bagaimana mengkondisikan ini? Diajak untuk bermain, diajak untuk apa sih manfaatnya, apa sih keuntungannya kamu belajar ini. Nah, inilah yang harus kita munculkan dalam belajar itu. Sehingga tuntutan untuk belajar anak-anak pemula itu tidak boleh terlalu saklek istilahnya. Makanya tempat kami selain belajar MNL itu ada kelas tersendiri, belajar matematika bagi yang tidak suka matematika. Itu ada materinya tersendiri. Yang tidak suka matematika ini gimana? Nah, ini diajari sendiri. Tidak boleh dicampur dengan yang sudah terbiasa dengan soalnya terlalu ringan nih, mana lagi, tidak boleh seperti itu. Berarti ada pembagiannya ya Ustaz? Ada gitu. Terus untuk harapannya Ustaz nih untuk dunia pendidikan di Indonesia, harapannya seperti apa? Kalau harapan kami bahwa kita itu sangat supportnya ketika pemerintah dalam hal ini yang punya solahiyah, punya tanggung jawab untuk mendidik anak bangsa ini menjadi generasi yang kuat, generasi yang memang disiapkan untuk melanjutkan membangun negeri ini. Maka tentunya tidak hanya mengandalkan otak di kepala yang selama ini lebih dominan. Sementara otak di dada ini hanya formalitas saja. Memang ada pelajaran karakter, tapi ujung-ujungnya karakter itu adalah knowledge, bukan pembentukan sikap. Sikap yang dibentuk itu pun adalah sikap yang umum, bukan sikap yang memang menjurus kepada bagaimana anak-anak ini memang memiliki kebiasaan. Makanya kami kan dengan 7 amalia itu kan membentuk karakter. Kita kawal anak ini sholatnya berjamaah enggak? Dan belum tentu dari sekolah juga diajarkan seperti itu. Nah, tidak semua sekolah. Memang ada sekolah-sekolah, tetapi kebanyakan, apalagi sekolah-sekolah yang dalam hal ini dibiayai oleh pemerintah ya, itu jarang sekali yang mengarahkan ke situ. Maksud kami bukan berarti bahwa ini kan agamanya banyak. Iya, agamanya banyak, tetapi kan anak itu bisa disesuaikan dengan karakter agamanya masing-masing. Tapi bahwa nilai spiritualitas dia itu harus naik, itu harus kuat. Baik, mohon izin untuk promo lagi ya Ustaz. Oh iya, silakan. Baik, ITIC memberikan beasiswa pendidikan untuk calon mahasiswanya, yaitu kami ada 4 beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa untuk yatim, dan kedua beasiswa untuk duafa dan difabel, kemudian yang terakhir adalah beasiswa untuk yang berprestasi. Jadi prestasinya bisa akademik maupun non akademik. Oke, dari tadi kan formal terus ya Ustaz. Iya. Jadi ini kita ada sedikit out of the box question, jadi agak sedikit nyangka ya. Kan Ustaz pasti kalau matematika pasti udah luar biasa nih kan. Nah ini pertanyaannya
Ya, seputar itu Ustaz. Gak apa-apa ya Ustaz? Ya, mudah-mudahan bisa jawab ya. Sains, berhubungan dengan sains dan matematika. Mengapa kita minum air putih? Minum air putih ya, minum kan ya? Iya. Ya karena minum air putih artinya tidak dikunyah kan ya? Iya. Aduh susah ya kalau logiknya Ustadz itu udah main. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Pak Budi punya 2 anak laki-laki. Nah, masing-masing anak laki-laki itu punya 1 kakak perempuan. Berapa sih jumlah anaknya Pak Budi? Ayo. Ini kan nalar ya? Nalar ya. Apa tadi? Memiliki 2 anak laki-laki. Masing-masing anak laki-laki punya 1 kakak perempuan. Oh iya. Berarti jumlah 3 kan? Kok bisa 3 Ustaz? Ya. Kan anak laki-laki. Kemudian yang 1 perempuan tadi. Iya. Nah, bisa jadi yang perempuan ini apa ya? Kakaknya yang laki-laki ya. Benar-benar Ustaz. Kemudian kalau misalnya Ustaz nih ikut lomba lari, terus Ustaz nyalip orang yang posisi paling terakhir. Sekarang Ustaz ada di posisi berapa? Nah, posisi berapa ya? Terakhir. Kemudian nyalip. Ya posisi kedua lah. Kedua dari belakang. Waduh. Kalau misalnya ada 5 orang berjalan di bawah 1 payung kecil, tapi anehnya kok nggak ada yang basah. Nggak ada yang basah, nggak hujan. Duh, kok bisa kejawab semua nih? Lah kan nggak hujan. Iya benar ya, kok nggak basah. Kan payungan saja kan ya? Iya, cuma payungan doang. Oh, nggak ada hujan di situ. Satu lagi Ustaz, kalau ada lubang di tanah, dalamnya 100 meter, kemudian dimensi ukurannya itu 10 kali 10. Nah, tanahnya itu berapa banyak sih Ustaz? Waduh, ngitung tanahnya yang susah ya. Gimana ngitung tanahnya ya? Nah, kemudian dalamnya itu 100 meter. Karena yang dihitung tanahnya masalahnya sih ya. Bukan luasannya kan ya? Iya. Gimana Ustaz jawabnya Ustaz? Ya sama, berapa ya jumlah rambut kita ini ya? Nggak ada Ustaz, karena kan namanya lubang itu pasti nggak ada tanahnya. Akhirnya nggak bisa kejawab satu. Ya. Baik Ustaz, ini mungkin ada pantun sedikit Ustaz. Takkan lari gunung dikejar, takkan habis bukit didaki. Sejak kecil rajin belajar, besar nanti pandailah pasti. Allah. Baik Ustaz, terima kasih sudah mengisi, sudah banyak memberikan gambaran. Saya sebagai pengajar juga jadi ikut ini ya. Kalau kita harus punya otak tidak hanya di otak tidak hanya di kepala tapi harus di dada. Itu yang akan selalu saya ingat Ustaz. Oke. Mungkin ada satu ya. Iya, mungkin ada satu pesan lagi. Satu pesan saya, ini kan KPM Iya. Ingin berbagi kepada siapapun secara individu, keluarga, kemudian sekolah, di mana KPM ini kan sudah dirasakan oleh banyak anak-anak yang mungkin sedang beruntung kan. Iya. Mereka bisa menemukan KPM. Nah, siapapun bisa, karena kami membuka kelas itu tidak hanya offline. Kami pun juga membuka kelas online dari kelas 1 sampai SMA. Harapan kami bahwa bagaimana matematika nalar realistik dan sains nalar realistik ini ketika dikuasai oleh anak-anak, maka kemampuan berpikir yang saat ini sedang dibutuhkan, literasi numerasi, itu buat anak-anak KPM sudah makanan harian. Sementara buat sekolah-sekolah itu kan harus melatih gurunya, menyiapkan resource-nya. Kalau kami udah biasa seperti itu. Sebab makan anak-anak itu adalah matematika nalaria realistik. Yang setiap belajar mikir, setiap ada soal mikir, semua diarahkan ke sana. Dan yang tidak kalah pentingnya, insya Allah kami pun membuka siapapun guru-guru orang tua yang ingin mengajar, karena guru-guru kami itu bukan semua guru. Ada ibu-ibu rumah tangga, ada bapak-bapak yang kerja di beberapa perusahaan atau yang dikerjanya, kemudian mau ngajar, karena kami bukan relawan. Guru relawan, begitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu pintu kita untuk membantu bangsa ini
untuk mengangkat derajat agar derajatnya meningkat. Baik, mungkin ya sobat milenial mungkin yang pengen tahu nih gimana sih KPM itu seperti apa dan untuk pengen daftar bisa dicek di Instagramnya @kpm_Surabaya, untuk FB-nya di KPM Surabaya seikhlasnya. Kemudian untuk websitenya ada di kpmsurabaya.id. Kemudian untuk YouTube channelnya ada di KPM Cabang Surabaya. Baik, terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya, dan sobat milenial itu tadi bincang-bincang kita dengan narasumber. Dan jangan lupa tetap saksikan YouTube channel kita, jangan cuma dilihat aja, jangan lupa di subscribe juga YouTube channel kita di ITICM Sidoarjo, Millennial Excellent Business. Saya Jena Sarita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.